semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai, silakan dipimpin doa. Siap. Marilah kawan, sebelum kita belajar, marilah kita alangkah baiknya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Memberi salam. Oke, selamat pagi semuanya, selamat duduk. Oke. Mau pagi, mau siang nih? Tadi belum sempat lihat jam kali ya? Ini masih pagi, kita hitungnya masih pagi sekarang ya. Jadi selamatnya berarti selamat pagi. Oke, terima kasih. Papa buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dibuka dengan berdoa, sudah mengucap salam. Gimana kabarnya hari ini kalian? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Waras nggak? Alhamdulillah waras. Sehat badannya, waras akalnya ya. Kadang-kadang badannya sehat, akalnya orang waras. Ya, maka dari itu kita harus sehat jasmani dan rohani. Maksudnya di sana ya. Jangan hanya badan kita saja sehat, namun rohaninya enggak. Rohani itu kaitannya dengan akal juga. Ya, oke. Sebelum dimulai pembelajaran kita hari ini, sebelum dimulai layanan kita hari ini, saya absen dulu. Ya. Oke, Abdul Muthalib Hadir. hadir. Adinda Hadir. hadir. Ahmad Azam hadir. Aldi Hadir. Alfia Hadir. Alia Aura Hadir. Azaki Izin. Mana dia? Oh, balik kelas yang tahu ya? Keterangan cuma izin aja? Iya. Oke. Evi Saya hadir. Oke. Faisal Hadir. Farid Izin. Farid izin. Airun Hadir. Oke. Harla izin. Hera Oke. Johan Kesia izin. Muhammad Farel Sakit. Muhammad Hasan Hadir. Muhammad Ramadan Sakit. sakit. Muhammad Rio Hadir. ada. Muhammad Anis waduh mana nih anaknya. Muhammad Rafi Izin. Muhammad Reza Hadir. alhamdulillah. Naila izin. Nisa hadir. Puji Hadir. oh hadir. Alhamdulillah ini Puji hadir ya. Alhamdulillah. Putri izin. Raden wah Prawindu namanya keren banget nih, Raden Prawindu. Raihan oke. Rachel izin. Siapa nih? Ratri banyak nih yang dia masuknya. Rasyafa satu nama tentang nama. Rosa Salsabila ada. Sandy Syahril udah kayak beragama nih Syahril nih. Samegza Hadir. ya Allah nama saudara itu. Syera mana? Oh ada. Siva Tiara Zahratul oke. Wah lumayan nih.
Persentasenya yang hadir dan yang tidak hadir hampir sama. Oke, kita doakan sama-sama ya. Yang sakit semoga diberikan kesehatan kembali ya. Yang izin semoga ketika di urusan keluarga dilancarkan urusannya ya. Yang alpa semoga baik-baik saja ya. Itu kalau nggak megang handphone itu jempol bisa gerak sendiri. Ada seperti itu. Ada. Pernah lihat nggak di berita orang yang biasa terlalu sering bermain TikTok, dengar musik aja dikit aja goyang, ya nggak? Iya. Wah, itu dampak daripada gadget. Gadget itu kan alat ya. Gadget itu kan alatnya ya, handphone. Tapi di dalam handphone itu kan banyak hal. Ada aplikasi banyak di dalamnya, game mungkin, TikTok ada, Instagram, Facebook, iya, Google ada, benar nggak? Tapi kalau itu semua tidak dimanfaatkan dengan baik, akan jadi bumerang buat kita sendiri. Oke, nah hari ini Pak Kun hadir, Pak Kun datang, jeng jeng jeng, gitu ya, ya kan, jeng jeng jeng, itu lebih kepada biar kalian tidak sampai kepada kecanduan. Seseorang yang kecanduan itu bahaya, nah. Kecanduan tidur aja bahaya. Kok kecanduan tidur bahaya Pak? Lah tetap kayak tadi, duduk di sangga yang merem, duduk di sangga doang merem, itu kecanduan tidur tuh. Jadi kalau bahasa anak sekarang itu pelot, nempel, nah ya, itu kecanduan tidur tuh. Padahal sebenarnya kurang tidur. Ya, bentar lagi tuh, ini begini bentar lagi nih, bentar lagi. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum ke materi PowerPoint, Pak Kun akan menampilkan seperti yang kemarin video dulu nih. Namun Pak Kun minta kalian siap-siap menyimpulkan. Jadi jangan hanya sekedar nonton aja. Ya. Lihat ya videonya tadi. Lihat ya, manusia ada tali, ya tali nih, gadget. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dengan bahasa kalian? Coba. Kira-kira lihat video ini. Kan tadi di awal dikasih pembukaan ya. Nah ini videonya. Ya, belajar menyimpulkan apa yang kalian lihat. Jangan mau dikontrol sama gadget, harusnya kita yang kontrol dulu. Oke, jangan mau dikontrol gadget, harusnya kita yang kontrol gadget. Tuh. Tadi di situ kelihatannya kayak mohon maaf ya, kayak kita punya piaraan, bener nggak? Ya, kayak kita punya piaraan, bener nggak sih? Kan gitu ya, di gambarnya kan begitu tuh, di videonya seperti itu, benar. Jangan sampai mau kita dikontrol sama gadget. Kitanya sebagai manusia yang berakal, harusnya kita yang kontrol gadget. Gadget dibuat oleh siapa? Oh bisa-bisanya, bener nggak? Alat ini yang kontrol kita. Padahal tadinya manusia sadar, bener nggak? Pertama kesandung kan tadi, jatuh sadar nih, main lebih enak nih. Ternyata teralihkan lagi, bener nggak? Sering kan terjadi sama kalian? Sering nggak? Yang sering terjadi di kalian adalah kalian tidak pernah dengar ketika orang tua memanggil. Kalau kalian fokus dengan gadget, mau main apa aja, scroll TikTok mungkin, lihat Instagram mungkin, ya, atau game mungkin. Tapi ketika orang tua memanggil, fokus kita pasti ke gadget. Bahaya, ya iya. Jangan sampai nanti orang tua manggilnya udah sampai 3 kali, ada bintinya atau binnya, kan repot. Ya, bahaya loh dipanggil sampai kata binnya. Contoh nama saya Kun, dipanggil Kun, fokus. Dipanggil lagi, nama panjang, Kun Abdul Bar Mualim, masih ingat? Ditambah ya,
Kun Abdul Bar Mualim bin siapa tuh? Wah, itu udah bahasa paling marah dari orang tua kita. Bahaya itu. Benar. Ada lagi nggak kira-kira? Ya. Carilah kegiatan yang lebih bermanfaat agar tidak dikontrol oleh gadget. Oke. Itu masuk kepada tips, bener nggak? Nah, padahal belum masuk ke materi, tapi sudah masuk nih ke apa? Ke tips, biar nggak kecanduan gadget. Cari apa tadi? Kegiatan yang lebih bermanfaat. Cari kegiatan atau kesibukan untuk mengalihkan, bener nggak? Bagus. Namamu siapa? Hasan. Hah? Hasan. Hasan. Oke, Hasan. Bagus, Hasan. Padahal belum masuk ke materi, dia sudah menjelaskan tips. Bagus. Ada lagi? Itu berfokus kepada gadget membuat diri sendiri itu dalam keadaan bahaya. Itu koma udah titik belum? Udah titik? Tapi dari bahasa kamu masih koma. Makanya kamu nungguin goal terakhirnya nih. Udah ada titik tuh? Udah ada titik? Oke, bagus. Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Kalau ini? 3. Jika ini? Jika ini? Yang ini? Berapa? 2. Dia akan mengerti jawabannya. Contoh, tadi kan cluenya cuma jika, yang, kalau. Ya enggak? Kata pertama jika, kata kedua yang, kata ketiga kalau. Ya. Jika ini 1 kan? Yang ini 2. Kalau ini seandainya ketika Pak Kun bilang jika ini 1. Jelas? Lihat, dengar kata-kata awal. Ulang lagi ya. Kalau ini 3. Yang ini 2. Kalau ini 3. Jika ini 1. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi sosial media. Anggapan kalau ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para pengguna. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko memberikan daya konsentrasi yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei, smartphone memiliki karakter yang mampu mendukung stimulus, melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan mencari informasi atau fokus yang tidak berada dari satu hal ke lain. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting menjadi salah satu alternatif yang baik. Ketika gadget berada di perkembangan teknologi, dapat menjadi solusi dalam mengatasi sendiri dalam aplikasinya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oke. Masuk kepada materi gadget. Definisi gadget. Gadget adalah sebuah alat elektronik kecil yang didesain untuk melakukan fungsi tertentu. Ini bisa berupa perangkat yang kita gunakan sehari-hari, seperti smartphone, tablet, smartwatch, itulah, atau kamera digital. Oke. Gadget adalah yang kedua. Gadget adalah alat elektronik kecil yang memudahkan kita dalam berbagai aktivitas seperti berkomunikasi, hiburan, atau
pekerjaan. Dampak daripada gadget, bahwa dampak gadget di sekolah dapat bervariasi tergantung pada bagaimana teknologi ini diintegrasikan dan diatur di lingkungan sekolah. Solusi yang bijak melibatkan penggunaan gadget sebagai alat pendukung pembelajaran yang positif sambil memastikan bahwa penggunanya tidak menghambat proses belajar atau menciptakan ketidaksetaraan di antara siswa. Itu dampak gadget. Dampak positif gadgetnya, sumber informasi yang pertama. Gadget dapat menjadi sumber informasi yang cepat dan mudah diakses. Siswa dapat menggunakan gadget mereka untuk mencari informasi tambahan, membaca buku elektronik, atau mengakses sumber daya pendidikan online. Dampak positif gadget yang kedua, peningkatan keterampilan teknologi. Penggunaan gadget dapat membawa siswa mengembangkan keterampilan teknologi yang penting di era digital ini. Mereka dapat belajar menggunakan berbagai aplikasi dan perangkat lunak. Pendidikan yang dapat meningkatkan kreativitas dan pemahaman mereka. Tuh, dampak positif gadget ada dua, sumber informasi, peningkatan keterampilan di teknologi. Tahun 2000 gadget sudah ada belum? Sudah ada belum? Tahun 2000? Sudah ada belum? Sudah ada belum? Tahun 2000? Ada. Tapi tidak secanggih sekarang. Dulu gadget itu hanya bisa digunakan untuk apa? SMS dulu. Tahu nggak bentuk yang gede banget? Yang gede banget kayak segini. Jadi kalau dikantongin tuh udah kayak apa sih namanya? Urukan. Nah, gede tuh, ya. Kesininya tahun 2005. SMS, telepon, ya. Tuh, kesininya lagi makin canggih. Ke era 2012 sudah ada Android, benar nggak? Sebelum Android adanya apa? BlackBerry kan? Benar nggak? BlackBerry. Naik ke Android sekarang saingannya banyak. Ada iPhone juga kan? Segala macamnya. Berarti maksudnya apa? Peningkatan keterampilan teknologi. Orang-orang di tahun 2000 sekarang udah bisa semua. Mungkin handphonenya ada yang iPhone mungkin. Padahal di tahun 2000 mereka dulu itu cuma punyanya gede. Yang sifatnya cuma buat telepon aja. Di zaman Pakun sekolah dulu itu hanya bisa handphone itu ada, tapi difungsikan hanya sekedar SMS telepon aja, nggak bisa video call, nggak bisa. Ya, makanya apa? Ya, handphone. Sebelum ada handphone, surat menyurat, ya nggak? Bisa 3 hari baru dapat balasan, atau bahkan seminggu. Bisa seminggu baru dapat balasan. Bahaya kan? Kalau sekarang tergantung sibuk atau enggak ini kita baru bisa balas, ya nggak? Informasi kan seperti itu ya. Berarti perkembangan zaman semakin kesini semakin mutakhir. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan teknologi. Maksudnya bukan zaman doang, tapi teknologi ya. Oke, lanjut. Tadi dampak positif, berarti ada dampak negatif, nggak mungkin enggak, ya? Karena ini harus balance, imbang. Yang pertama, gangguan dan ketidakfokusan. Gadget dapat menjadi sumber gangguan di kelas jika tidak digunakan dengan bijak. Siswa mungkin tergoda untuk menggunakan gadget seperti bermain game atau bersosialisasi online yang dapat mengurangi fokus pada pelajaran. Oke. Yang kedua, ketidaksetaraan akses. Maksudnya gimana? Penggunaan gadget di sekolah juga dapat menciptakan ketidaksetaraan akses. Siswa yang tidak memiliki akses ke gadget atau teknologi mungkin merasa tertinggal dalam penggunaan sumber daya digital sehingga meningkatkan kesenjangan pendidikan. Maksudnya, yang kedua, gadget itu nggak semua orang punya, dan nggak semua orang punya gadget yang canggih, atau mungkin dia punya
tapi satu untuk semua. Ada ketika dia sekolah tidak membawa, temennya menggunakan gadget untuk mencari sumber informasi, media pembelajaran, tapi teman satunya dia punya handphone satu itu dipakai orang tuanya. Ketika sekolah tidak punya, itu yang dimaksud ketidaksetaraan akses. Sekarang masuk ke manfaat gadget. Yang pertama, sumber belajar interaktif. Maksudnya gimana? Gadget dapat menjadi sumber belajar interaktif yang memperkaya pengalaman pembelajaran, aplikasi pendidikan, video pembelajaran, dan permainan edukatif dapat membantu siswa memahami konsep-konsep pelajaran dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, akses cepat ke informasi. Bener nggak? Antara TikTok sama Instagram cepetan mana? Untuk informasi. TikTok, bener nggak? Habis itu baru Instagram kan? Kalian dapat berita juga Vanessa Angel kemarin kecelakaan di mana juga? Baru berita kan di TV, bener nggak? Itu maksudnya, ya. Yang ketiga, alat kreativitas dan ekspresi. Gak mungkin dong kalian main TikTok gak ada ekspresinya. Datar aja gitu. Kan gak ada kan? Pasti ada ekspresinya kan? Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi. Ketika penggunaan gadget itu baik, bermanfaat, dampaknya yang positif adalah kamu punya kawan, bukan hanya di Indonesia, bisa di luar Indonesia. Kalaupun kalian tinggal di Tangerang Selatan, punya teman di Jakarta, punya teman di Jawa Tengah, punya teman di Jawa Timur, benar nggak? Dengan akses yang baik. Oke, lanjut. Nah, tips agar tidak kecanduan gadget, salah satu yang tadi yang disebutin teman kamu. Ya, satu, jadwal tetap. Tetapkan waktu khusus untuk menggunakan gadget di luar jam pelajaran. Ya, tipsnya biar nggak kecanduan. Diatur maksudnya. Yang kedua, selama sekolah agar tidak terganggu notifikasi. Ya kadang-kadang kita terganggu apa? Lagi belajar nih, bunyi Shopee. Ya kan? Itu sering banget ya? Sering banget itu. Ketiga, interaksi sosial. Gunakan waktu istirahat untuk berinteraksi sosial. Hindari gadget. Tadi ketika lagi ngumpul sama temen, taruh. Fokus pada pelajaran. Berpartisipasi aktif dalam pelajaran untuk mengurangi gangguan gadget. Yang bikin megang gadget lagi apa? Karena gadget produktif, gunakan gadget untuk tujuan akademis atau produktif. Media pembelajaran. Gadget digunakan untuk media pembelajaran, bukan hanya sekedar main game saja. Simpan gadget, tempatkan gadget di tempat yang sulit dijangkau selama pelajaran. Taruh di plafon mungkin. Ya, maksudnya sulit dijangkau, titipin wali kelas. Ya, lanjut, atur pribadi. Tetapkan dan patuhi aturan pribadi terkait penggunaan gadget. Diatur maksudnya. 5 menit main gadget, 2 jam belajar, jangan balik. Oke, aktivitas ekstrakurikuler. Ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk mengisi waktu luang. Tadi teman kamu ngomong. Ya, cari kegiatan lain. Biar nggak bosan, teralihkan fokusnya. Oke, 9. Lihat sebagai alat bantu. Anggap gadget sebagai alat bantu pendidikan dan produktivitas. Tuh, ya kadang-kadang kalian gadget ini bukan dijadikan sebagai alat bantu, tapi temen aja tuh. Orang Indonesia sama orang Jepang. Orang Jepang diomelin sama bosnya, stres, depresi, ya kan? Orang Indonesia ditegur sama gurunya, biarin main update status. Detox gadget. Sesekali lakukan detox gadget dengan membatasi penggunaan selama beberapa hari. Kasih challenge dari kalian sendiri. Oke, 1 hari ini saya nggak mau megang handphone deh. Mau bunyi kayak oke. Nah, ketika megang handphone, contoh sore hari ini megang handphone nih, seru tau. Cobain deh. 1 hari dari jam 7 pagi nggak megang handphone. Tinggal aja di rumah. Tetap dinyalain, datanya tetap nyalain. Sorenya
Bukan. Saya dulu terakhir. Penting untuk diingat bahwa penggunaan gadget di sekolah perlu diawasi dan diarahkan dengan baik agar tetap mendukung tujuan pembelajaran dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Oke ya, jelas di sini ya. Jadi gadget kalian tetap harus diawasi ketika di sekolah. Maksudnya gimana Pak? Handphone kan hak kami Pak, dibelikan oleh orang tua, benar nggak? Oke. Namun hak kalian ini dibatasi oleh peraturan sekolah. Kalau gadget itu digunakan untuk pembelajaran, contoh guru bahasa Indonesia, terus menyampaikan, oke hari ini materinya adalah pembuatan CV, lamaran kerja. Kalian kan belum ada gambaran kan? Oke, saya permudah, silakan cari di Google katanya. Itulah penggunaan handphone untuk media pembelajaran. Selanjutnya terakhir dari Pak Kun tadi dulu saya udah share ketua kelas evaluasi proses dan evaluasi hasil ya. Coba di share ke teman-temannya sekarang. Bisa ke teman-temannya. Udah? Oke, silakan dicek teman-teman semuanya. Silakan diisi. Udah semua? Sudah Pak. Udah? Oke. Udah semua ya? Oke. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Pak Kun berharap bahwasanya apa yang Pak Kun sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalian bisa menjadi manusia atau siswa yang bisa memanfaatkan gadget dengan baik. Ya, apa yang sudah diberikan orang tua pakailah sesuai dengan kebutuhannya. Oke, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini menjadi ladang ibadah kita di yang akhir nanti. Kita berdoa juga semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga orang tua kita di rumah yang sedang bekerja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita, orang tua kalian juga diberikan rezeki yang lancar. Amin. Karena ketika orang tua rezekinya lancar, uang saku kita lah. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah, nasrul minallah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.